Mawati, korban penganiayaan anak bos toko roti di Cakung, Jawa Timur, ikut hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Korban penganiayaan anak bos roti Dwi Ayu Darmawati hadir ke DPR untuk menceritakan kronologi kekerasan yang menimpa dirinya pada 17 Oktober 2024 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Dwi Ayu menceritakan awal mula saat dirinya diminta tersangka mengambil pesanan makanannya dan diantar ke kamar. Namun korban menolak karena itu bukan tugasnya sebagai karyawan toko. Namun hal tersebut menyulut kemarahan tersangka sehingga melempar kursi dan men-CNC kepada korban sehingga terluka. Ia juga sempat menyatakan jika korban tidak bisa melaporkan dirinya karena kebal hukum. Pada saat abang Grab-nya mengantarkan makanan, ia menyuruh saya untuk mengantarkan makanan itu ke kamar pribadinya. Namun saya menolak, karena itu bukan tugas saya. Ada beberapa hal yang ia lakukan sebelum kejadian, yaitu ia mengatakan saya babu miskin dan orang seperti saya tidak bisa memenjarai ia, karena ia kebal hukum. Setelah itu, ada beberapa hal yang dilakukan oleh dia, yaitu ia melempari saya menggunakan patung, kursi, dan juga mesin edisi BCA. Sementara itu, Angkatan Darat merespon beredarnya foto tersangka George Sugamahim dengan anggota Pospomad yang ramai di media sosial. TNI membantah anggotanya menjadi backing George soal foto yang beredar di media sosial. TNI AD mengatakan foto tersebut merupakan foto lama yang diambil 4 tahun lalu sebelum kejadian penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang viral. Bersa Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memusnahkan 3 kg sabu hasil sitaan dari kasus peredaran narkoba yang menjerat 2 tersangka berstatus pengedar dan kurir. Para pelaku sudah lama diincar oleh pihak kepolisian. Pemusnahan 3 kg sabu ini merupakan bukti tegas atas pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Polres Musi Banyuasin. Pemusnahan dilakukan dengan cara beli blender dan disaksikan oleh penegak hukum lain di Musi Banyuasin. 3 kg sabu itu dapat dari pengungkapan kasus narkotika yang menjerat tersangka berinisial RA yang diduga merupakan seorang kurir narkoba. Polisi menemukan sabu yang disembunyikan dalam mobil tersangka. Video penangkapan RA sempat viral di media sosial. Polisi menyebut barang haram itu akan dibawa di kota Lubuk Linggau untuk diedarkan oleh tersangka lain berinisial B. Saat ini kedua tersangka sudah ditahan. Lalu bagaimana tindakan pihak berwajib terhadap tersangka yang tersangka positif terancam menggunakan dengan sabu? hukuman penjara sekitar 20 tahun. Lalu bagaimana tindakan pihak berwajib terhadap tersangka yang telah positif menggunakan sabu-sabu? Ya tentu saja, para tersangka kami bawa ke Polsek Banyuasin untuk ditindaklanjuti dan diamankan. Lalu apakah ada barang bukti yang didapat? Barang bukti yang kami dapat adalah sabu-sabu seberat 2.955 gram. Dan apa yang dilakukan pada barang bukti tersebut? Barang bukti tersebut kami amankan dan agar tidak bisa tersebar luaskan. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kejaksaan Agung membenarkan telah menggeledah kantor Biaya Cukai Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
Penggeledahan tersebut dilakukan karena penyelidik mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi pada tahun 2022. Kapsus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti kasus baru yang sudah di tahap penyelidikan. Perkaranya terkait dengan dugaan korupsi ekspor palm oil 2022. Dan menurut Anang, penyelidik sudah melakukan pernyataan atas sejumlah dokumen. Namun, Anang tidak merinci jenis berkas yang diambil oleh penyelidik. Anang juga menyebutkan bahwa ada sejumlah lokasi yang digeledah, salah satunya rumah penjabat. Lalu, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh para penyelidik? Untuk saat ini, beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh para penyelidik dan pihak yang berwajib adalah mendatangi para rumah pelaku atau pejabat yang bersangkutan dengan kasus kali ini dengan mendatangi ke rumah dan menggeledah rumahnya. Selain digeledah, apakah ada tersangka yang diperiksa? Ya, tentu ada beberapa para tersangka yang kami temui dan kami periksa secara langsung. Pelaksanaan kegiatan gotong royong bersih-bersih yang difokuskan pada area sekitar Kampung Mekarsari. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kampung tersebut, sekaligus untuk menemukan semangat gotong royong. Melalui gotong royong, ini diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman serta terawat, serta mampu meningkatkan kesadaran dan kualitas lingkungan hidup di sekitar area Kampung Mekarsari. Selamat siang, Pak. Siang, Ya, ini apa yang sedang dilakukan di Kampung Mekarsari? kampung kami sedang melaksanakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dari berbagai penyakit. Kegiatan apa aja nih, Pak, nih yang dilakukan oleh warga? Ya, kegiatan yang dilakukan oleh para warga seperti mengangkat pot, membersihkan selokan, dan menyapu-nyapu daun-daun di jalan. Oke, baik. Terima kasih, Pak.